Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita simak penjelasan berikut ini. Ya, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, muatan IPS. Pokok bahasan kita kali ini adalah potensi dan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Potensi ekonomi di negara-negara ASEAN yaitu yang pertama, Asia Tenggara itu dilewati jalur perdagangan dunia. Kemudian Asia Tenggara itu merupakan jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur untuk melakukan perdagangan, sehingga akses perekonomiannya akan semakin mudah. Kita bahas negara ASEAN yang pertama yaitu Indonesia. Potensi ekonominya yaitu yang pertama, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keragaman sumber daya alam. Mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah petani. Bahan tambang dan keindahan alamnya sebagai sumber devisa negara. Nah, kemudian untuk kegiatan ekonominya yaitu ekspor hasil bumi berupa besi, kelapa sawit, karet, udang, ya. Kemudian ada tembaga, kopi, tuna, dan masih banyak lagi, ya, karena alam Indonesia dan hasil bumi Indonesia itu sangat melimpah. Negara yang kedua yaitu Brunei Darussalam. Potensi ekonominya yaitu kaya akan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas. Negara berikut merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara dalam bidang minyak bumi dan gas. Kegiatan ekonominya yaitu ekspor gas alam, ekspor mesin, dan juga ekspor minyak bumi. Nah, negara berikutnya adalah Singapura. Nah, potensi ekonominya yaitu negara Singapura itu merupakan negara yang paling maju di Asia Tenggara. Nah, negara ini banyak dikunjungi atau paling ramai karena pelabuhan-pelabuhan dan pusat bandara itu paling banyak berada di Singapura. Nah, penduduknya itu bekerja di bidang industri, perdagangan, dan jasa, ya. Berikut contohnya ada ekspor mesin, ekspor transportasi, bahkan ekspor bahan-bahan kimia. Kemudian ada negara Malaysia. Potensinya perdagangan internasional salah satu kegiatan yang pertumbuhan ekonominya paling pesat di Malaysia. Ya, jadi khusus perdagangan. Kegiatan ekonomi utamanya adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, pertaniannya sebagai berikut, ini hanya sebagai contoh, yaitu ada lada, ada coklat, ada kopra. Kopra itu merupakan kelapa yang dikeringkan, ya, untuk minyak atau untuk bahan-bahan lainnya. Nah, kemudian hasil tambang dan industri yaitu biji timah, biji besi, bahkan barang-barang elektronik. Nah, negara berikutnya yaitu Thailand. Nah, julukan negara Thailand salah satunya yaitu lumbung padinya Asia Tenggara karena penghasil padi terbesar di negara tersebut. Kemudian penghasil utamanya yaitu sektor pariwisata. Keunikan budaya juga menjadi daya tarik. Untuk kegiatan ekonomi, yang pertama ada pertanian dan kehutanan, contohnya padi, jati, ya. Ada juga pepaya Bangkok, durian Bangkok, bahkan melon, ya, dan juga jagung. Kemudian selanjutnya ada tambang dan industri, contohnya ada mangan dan juga mesin-mesin mobil. Berikutnya ada negara Filipina. Nah, potensinya yaitu negara Filipina itu merupakan negara kepulauan yang mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, hampir mirip dengan Indonesia, ya, negara kepulauan.
Nah, contoh kegiatan ekonominya yaitu di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, contohnya ada nanas, ada padi ya, ada jagung, ada gandum. Nah, untuk bahan tambangnya ada emas ya. Pertaniannya juga contohnya ada tembakau ya, kopi, teh, dan juga untuk bahan tambangnya juga ada kobalt. Selanjutnya adalah negara Vietnam, yaitu pariwisata dan turisme itu mendukung kemajuan perekonomian di negara Vietnam. Nah, terdapat juga usaha perhotelan dan restoran serta jasa transportasi. Sebagian besar perekonomian penduduknya adalah pertanian, karena padi adalah hasil utama di negara Vietnam. Contoh lain yaitu juga ada bahan tambang, hutan, dan juga industri. Nah, contohnya adalah pertambangan. Ada gamping, emas, biji besi, fosfat, timah, seng, dan tungsten. Untuk pertaniannya ada petani teh, kopi, kelapa, tebu, ubi jalar, dan buah-buahan. Untuk kehutanannya ada kayu manis, kayu, bambu, dan kina. Nah, kemudian untuk industri ada pupuk, semen, tekstil, dan kaca. Selanjutnya ada Kamboja. Nah, negara ini dialiri Sungai Mekong, di mana daerah sekitarnya itu merupakan daerah yang subur, sehingga mata pencariannya juga sebagian besar adalah petani, karena hasil terbesarnya adalah padi dan karet. Untuk kegiatan ekonominya sebagian besar di sektor pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Nah, contoh di pertanian ada beras, jagung, merica, tembakau, kapas, dan gula aren. Untuk pertambangan ada biji besi, tembaga, mangan, emas. Untuk kehutanan ada kayu lapis, tekstil, kertas, dan juga minyak. Nah, selanjutnya ada Laos. Potensinya yaitu kegiatan pertanian banyak dilakukan ya, sehingga kegiatan ekonominya juga di bidang pertanian. Contohnya ada jeruk, beras, jagung, tembakau, kopi, dan hasil alam lainnya seperti timah dan kayu. Nah, kemudian ada Myanmar ya. Myanmar. Potensinya hasil utamanya yaitu pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Ini juga ada kerajinan, ada hasil hutan berupa kayu, dan juga hasil pertanian adalah kacang-kacangan, beras, jagung, padi. Nah, kalian tadi telah menyimak penjelasan dari Pak Rizky. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.